Oke. Halo, assalamualaikum. Aduh, Tika. Kok bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, jadi kembali lagi kita bertiga di sini akan meresume kembali mata kuliah pengantar teknologi informasi dari Ibu Solehatin. Nah, di sini kami adalah kelompok 1 dan kelompok kami akan menjelaskan dan atau meresum kembali apa itu teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, di sini saya sendiri, Febri, dan juga ditemani teman saya, Tika dan Mas Yayat di Ramadan. Oke, mungkin langsung saja. Nah, jadi di sini kami mempunyai beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yakni kita punya 4 materi. Yang pertama adalah apa itu teknologi, kemudian apa itu komputer, apa itu perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, langsung saja pengertian dari teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari kata Yunani, yakni teknologia, yang memiliki arti dua, yakni yang pertama adalah tekno, yang mempunyai arti keahlian, dan logia, yang mempunyai arti pengetahuan. Nah, jadi secara definisi, teknologi itu adalah suatu alat, mesin, cara, proses, ide, ataupun kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara harfiah, secara definisi itu adalah yang dinamakan teknologi. Oke, lanjut untuk pembahasan secara singkat dari teknologi itu, saya merangkum ada 4, yakni ada masa prasejarah, zaman kuno, abad pertengahan hingga modern, dan yang terakhir abad revolusi industri. Nah, yang pertama pada masa prasejarah, teknologi yang ada pada zaman itu yakni masih menggunakan teknologi yang terbuat dari batu-batuan, perunggu maupun dari besi. Nah, contoh teknologi pada saat itu adalah pedang, kapak, dan lain-lain. Kemudian di zaman kuno itu sudah berkembang ke arah konstruksi maritim dan alat-alat tulis. Jadi sebagai contoh itu ada kapal, mercusuar, ataupun piramida. Kemudian lanjut di abad pertengahan hingga abad modern, perkembangan teknologi sudah hingga berkembang ke arah ilmu pengetahuan atau penemuan-penemuan. Nah, yakni ditemukannya ilmu matematika, ilmu medis, dan ilmu kartografi. Sebagai contoh yaitu mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. Kemudian di era revolusi industri, yakni teknologi yang sudah berkembang pesat hingga saat ini, yakni teknologi yang bisa menggantikan tenaga manusia, yakni atau bisa disebut juga pada masa teknologi tenaga mesin atau teknologi mesin. Nah, untuk contoh dari masa revolusi industri ini yaitu mobil, dengan adanya terciptanya mobil, telepon, dan juga mesin uap. Jadi itu adalah definisi atau secara singkat tentang teknologi.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pengenalan atau definisi dari komputer. Komputer itu mempunyai di arti dua bahasa yang berbeda, bahasa Yunani computare dan juga bahasa Inggris yaitu to compute, yang mempunyai arti memperhitungkan, menghitung ataupun menggabungkan secara bersama-sama. Dan juga kami di sini menurut Wikipedia, arti komputer ialah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Oke, di sini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bila ada suatu benda atau alat yang bisa dinamakan komputer. Yakni yang pertama adalah bisa menerima sebuah inputan. Yang kedua bisa memproses suatu data atau inputan itu tadi. Yang kemudian diolah menjadi hasil berupa output yang diinginkan. Nah, jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi bila mana suatu alat atau benda untuk dijadikan atau dinamakan sebagai komputer. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai apa itu teknologi dan juga pengertian secara umum mengenai komputer. Untuk selanjutnya kami akan membahas perangkat keras yang akan disampaikan oleh teman kami Tika. Waktu dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Lupiana. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Febri, yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer menurut Wikipedia adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, atau bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Cara kerja perangkat keras dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Nah, untuk fungsinya dibagi menjadi 5, yaitu untuk input device, masukan, proses device, pemrosesan, keluaran, peripheral, dan backing storage. Seluruh jenis perangkat keras nantinya terhubung dalam sistem yang terintegrasi sehingga bisa difungsikan untuk input, pemrosesan, dan output data. Nah, untuk contoh perangkat keras yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu keyboard, mouse, CPU, monitor, hard disk, motherboard, VGA, RAM, speaker, printer, proyektor, dan sound card. Sekian penjelasan untuk perangkat keras komputer. Dilanjut untuk perangkat lunak. Silakan Mas Yoyo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dipindah? Oke. Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak. Oke, perangkat lunak di sini menurut Wikipedia, jadi adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat keras. Jadi sebagai gambaran di sini fungsi perangkat lunak sendiri adalah sebagai media atau cara untuk menghubungkan antara manusia dengan perangkat keras atau komputer itu sendiri. Kemudian untuk fungsi di sini ada beberapa fungsi dari perangkat lunak, yaitu input proses,
atau memproses data atau memerintah. Kemudian aplikasi sendiri yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras. Kemudian interaksi yaitu menghubungkan penggunaan dengan perangkat keras. Kemudian penerjemahan yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian identifikasi untuk mengidentifikasi suatu program. Next. Untuk macam-macam jenis perangkat lunak di sini ada beberapa item yang harus kita pahami bahwa macam perangkat lunak ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi di sini ada yang bersifat berbayar seperti misalnya Windows atau operating system, kemudian perangkat-perangkat lainnya atau aplikasi yang dari developer yang dikembangkan khusus yang digunakan untuk kebutuhan aplikasi yang dikembangkan oleh developer dan itu bersifat berbayar. Kemudian dilanjutkan untuk shareware. Jadi shareware di sini dia bersifat gratis atau uji coba, tapi kemudian jangka waktu tertentu dia akan bersifat berbayar atau istilahnya dia ada masa berlaku untuk penggunaannya. Kemudian di sini ada lagi open source atau terbuka. Jadi open source ini sekarang ini banyak sekali pengembang-pengembang yang sifatnya dia mengembangkan secara terbuka, yaitu bisa dipakai dengan gratis, bisa dikembangkan sendiri, bisa dimanfaatkan sendiri. Di sini misalnya seperti Linux, Android dan lain-lain. Kemudian untuk yang gratis, banyak aplikasi yang gratis sekarang bisa digunakan tanpa harus membayar atau tanpa harus melakukan transaksi dengan pengembang. Lanjut. Kemudian untuk perangkat lunak atau open source di sini ada beberapa software system, yaitu sistem operasi, ada Windows, Linux, Mac, kemudian software browser, Google Chrome, Firefox, Internet Browser, kemudian Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint. Kemudian ada lagi Paint software atau Paint. Perangkat-perangkat ini bisa langsung digunakan secara baik. Lanjut. Mungkin itu terakhir presentasi dari saya. Terima kasih dan ini daftar pustaka yang kita ambil dalam penyusunan presentasi ini yaitu dari salmamedian.com, kemudian dari advenesia.com, kemudian dari teknologi ID. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Febri. Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman. Jadi ya, itu presentasi dari kelompok kami. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin yang pertama saya ajukan ke Mbak Tika, apa itu tentang perangkat keras. Ini yang pertama, perangkat keras apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk menyiapkan atau mengelola sebuah perangkat komputer. Mungkin itu dari teman-teman itu banyak yang nanya itu kemarin. Dan itu bisa dijelaskan ketika. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri atas pertanyaannya. Untuk apa saja sih tadi yang digunakan untuk menyiapkan perangkat keras komputer? Begitu maksudnya? Atau gimana? Boleh saya jawab, untuk alatnya yaitu bisa dimulai dari CPU, monitor, keyboard, mouse, RAM, hard disk, dan komputer juga membutuhkan perangkat untuk sistem operasinya yaitu perangkat lunak. Terima kasih. Oke.
Ada Mungkin pertanyaan lagi mungkin? Mas ya. Oke, dari saya tadi sudah dijelaskan tentang perangkat keras. Mungkin Mbak Tika, kalau dari saya pertanyaannya bagaimana perkembangan perangkat keras dari masa ke masa hingga saat ini? Boleh dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Mas Yoyo. Nah, untuk perkembangan perangkat keras saat ini bisa dimulai dari perangkat keras atau penyimpanan yang dulu kita kemana-mana harus pakai hard disk, sekarang hard disk tersebut sudah digantikan dengan SSD. Nah, atau SSD atau hard disk digital, atau sekarang juga ada yang namanya CLUD terus untuk kalau untuk layar sekarang udah banyak yang menggunakan touchscreen. Sepertinya udah cukup sih Mas. Oke, gimana Mas Yoyo? Apa sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian di sini juga teman-teman ada yang bertanya ini untuk Mas Yoyo tentang perangkat lunak. Nah, jadi di sini apa sih keuntungan menggunakan sistem operasi Windows di ini untuk perangkat lunak di suatu komputer? Mungkin bisa dijelaskan. Seperti yang kita ketahui, untuk Windows saat ini sudah banyak bekerja sama dengan banyak developer dibandingkan dengan operating system yang bekerja dengan menggunakan open source. Jadi kelebihan untuk operating system yang sudah banyak bekerja sama dengan developer pengembang aplikasi-aplikasi, Windows ini jauh lebih simple untuk cara instalasinya, penggunaannya, karena tidak perlu menggunakan script-script tertentu untuk dalam penginstalannya dan penggunaannya. Berbeda seperti open source. Jadi untuk Windows ini karena dia sifatnya berbayar, jadi dia cenderung lebih mudah dan sangat mudah digunakan. Jadi misalnya untuk saat ini penggunaan Windows sendiri, Windows yang terbaru ini sudah menggunakan Windows 10 ini lebih ramah untuk kita gunakan untuk fitur-fitur yang kompatibel dipasang ke semua perangkat seperti misalnya game, kemudian fitur visual desktop, kemudian digunakan untuk multitasking dan aktivasinya cukup gampang. Jadi penggunaannya jauh lebih ramah untuk para pemula-pemula yang sebelumnya belum pernah memahami operating system ini. Mungkin itu tambahan. Oke, mungkin cukup Mas, penjelasannya sangat runtuh sekali. Jadi itu beberapa kelebihan ya Mas ya daripada OS dari open source gitu ya. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan mengenai teknologi teman-teman. Kalau untuk teknologi mungkin ini ya tadi sempat dibahas bahwa dari sejarahnya teknologi sendiri kemajuannya luar biasa. Untuk kedepannya ini kira-kira sampai mana teknologi akan dikembangkan? Oke, mungkin langsung saya jawab. Mengenai perkembangan teknologi ini sebenarnya tidak ada habisnya ya. Jadi setiap tahun, banyak sekali startup di Indonesia dan pada umumnya di dunia itu banyak mengembangkan inovasi-inovasi baru terkait teknologi. Nah, contoh saja saya contohkan mobil terbang. Nah, itu akan menjadi tren baru itu nanti di tahun-tahun ke depan. Jadi sudah sekarang ini sudah mobil terbang itu sudah bisa dibeli secara resmi. Jadi sudah ada produsen yang menjual untuk unit mobil terbang itu. Nah,
Jadi ya, tapi ya itu harganya mungkin ya. Nah, tapi sudah bisa didapatkan. Nah, jadi mungkin itu salah satu perkembangan teknologi yang nanti bakal menjadi tren dan sangat ditunggu. Dan jadi nggak tahu nanti itu bakal jadi gimana. Jadi mungkin itu Mas salah satu contoh tren yang bisa saya sampaikan dari masa zaman dahulu sampai sekarang. Nah ini itu kan masih belum kita itu ya, belum kita temui. Jadi kan sebagai kayak di film-film itu, nah, itu kan mobil terbang itu udah biasa. Tapi kalau di dunia nyata ini, nah itu masih belum. Jadi mungkin itu sebagai contoh perkembangan teknologi hingga saat ini. Mungkin ada yang lain. Boleh Mas Febri, saya mau tanya satu pertanyaan saja. Ya, Menurut Mas Febri, sampai mana sih perkembangan teknologi saat ini? Perkembangan teknologi terbaru saat ini maksudnya. Oke, mungkin bisa ditambahkan juga ya, teknologi yang menarik juga itu ada juga robot. Nah, robot ini juga di era yang tadi kan ada mesin untuk menggantikan manusia. Nah, itu robot ini sudah startup robot ini sudah sudah membuahkan hasil menyerupai seperti manusia, halnya manusia. Nah, itu sudah prototipenya itu sudah diproyeksikan di sudah ditunjukkan di Jepang sana. Nah, ya bisa membantu rumah tangga, bisa membantu ini itu mengepel segala macam. Nah, itu salah satu juga perkembangan teknologi komputer yang bisa menerima input, bisa bertukar pendapat segala macam, bisa menerima input, bisa memproses. Nah, itu salah satu teknologi komputer yang sangat sangat dibutuhkan nantinya ke depan yang bisa menggantikan tenaga manusia. Jadi mungkin itu ketika tambahan untuk perkembangan dari teknologi itu yang terbaru. Oke, terima kasih Mas Febri. Gimana Mas Yoyo, Mbak Tika, apa sudah cukup? Sudah Saya cukup Sudah, ya. cukup, terima Ya. kasih. Mungkin Mas Yoyo bisa menutup presentasi kami. Baiklah, presentasi ini kan saya tutup. Inilah presentasi kita dari tim kelompok 1 dengan saya sendiri, Yoyo Dwi Ramadan, Febri Satya-Wardana, dan Tika Lupia yang menjelaskan tentang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Harapannya agar informasi ini dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kerja keras kita yang dari pagi sampai malam ini tidak sia-sia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, stop.